Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati NPM 2040401062 akan memaparkan materi tentang sifat kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi utama, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih itu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dari sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepribadian yang baik tentunya akan lebih mudah untuk diterima oleh anggotanya. Karena para pemimpin juga menjalankan sebuah fungsi dan perannya yang sangat penting. Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu, dan syarat-syarat serta sifat-sifat dimiliki seseorang pemimpin berbeda-beda menurut golongan dan fungsi jabatan yang dipegangnya. Untuk menjadi pemimpin perusahaan tidak mungkinlah sama syarat-syarat dan sifat yang diperlukan dengan pemimpin dalam bidang pendidikan. Maka dari itu banyak penulis dan ahli yang mencoba merumuskan syarat-syarat dan sifat-sifat kepemimpinan menurut bidangnya masing-masing. Ada yang merumuskannya secara garis besar dan pokok-pokoknya saja, tetapi ada pula yang sangat terperinci. Profesor Dr. A. Abdurrahman yang dikutip dari Administrasi dan Supervisi Pendidikan karangan Ngalim Purwanto menyimpulkan bahwa sifat-sifat kepemimpinan menjadi sifat pokok yang disebutnya pancasifat, yaitu yang pertama adil, 2 suka melindungi, 3 penuh inisiatif, 4 penuh daya penarik, dan 5 penuh kepercayaan pada diri sendiri. Dalam Handoko, Edwin Giseli mengemukakan teori kesifatan atau sifat kepemimpinan, yaitu yang pertama kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen. 2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan sukses. 3. Ada kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima, ada kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sehingga mampu untuk menghadapi masalah. Yang keenam, ada inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak bergantung, untuk mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru atau inovasi. Berbagai teori kesifatan juga dikemukakan oleh Ortweighted dan George R. Terry dalam Kartono. Yang pertama, energi jasmaniah dan mental, yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan baik jasmani maupun mental untuk mengatasi semua permasalahan yang bisa saja muncul. Yang kedua, kesadaran akan tujuan dan arah, mengetahui arah yang akan dituju dari pekerjaan yang akan dilaksanakan serta yakin akan manfaatnya. Yang ketiga, antusiasme pekerjaan yang dilakukan, di mana maksudnya yaitu mempunyai tujuan yang bernilai, menyenangkan, memberikan sukses, dan dapat membangkitkan semangat serta antusiasme bagi pimpinan maupun bawahan. 4. Keramahan dan kecintaan. Kasih sayang dan dedikasi pemimpin bisa memotivasi bawahan untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan bagi semua pihak, sehingga pemimpin dapat mengarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, integritas. Pemimpin harus bersikap terbuka, merasa utuh, bersatu, sejiwa, dan seperasaan dengan anak buah, sehingga bawahan menjadi lebih percaya dan hormat. Yang keenam, penguasaan teknis. Jadi, setiap pemimpin harus menguasai satu atau beberapa kemahiran teknis agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin.
Yang ketujuh, ketegasan dalam mengambil keputusan. Tentunya, pemimpin yang berhasil pasti dapat mengambil keputusan secara cepat, tegas, dan tepat sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya. Yang kedelapan, kecerdasan. Orang yang cerdas akan mampu mengatasi masalah dalam waktu yang lebih cepat dan cara yang lebih efektif. Yang kesembilan, keterampilan mengajar. Pemimpin yang baik adalah seorang guru yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong, dan penggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu. Sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Andi Undap 1983, yang pertama, pendidikan umum yang luas. Dengan pendidikan umum yang luas, maka akan mudah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. 2. Kematangan mental. Dengan kematangan mental, seorang pemimpin akan dapat mengendalikan emosinya dalam setiap tindakan. 3. Sifat ingin tahu. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mudah menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi. 4. Kemampuan analisis. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan cepat dan cermat dalam mengambil keputusan. 5. Integritas atau terpadu. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mendekati suatu pemecahan masalah dengan berbagai pendekatan secara terpadu. 6. Keterampilan dalam berkomunikasi. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan disukai pegawai dan mudah membentuk jaringan dalam bisnis. 7. Keterampilan mendidik. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan meningkatkan kematangan pegawainya atau akan mendewasakan dan memberikan bekal pengetahuan kepada bawahannya. Kedelapan, rasional, objektif. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan objektif dalam mengatasi berbagai masalah dan objektif pula dalam menilai para pegawainya. 9. Manajemen waktu. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mengatur jadwal dan waktunya secara efektif dan efisien. 10. Berani mengambil resiko. Dengan sifat ini, seorang pemimpin tidak akan ragu tentu dalam mengambil keputusan yang strategis. Tentunya juga akan penuh pertimbangan dan tetap menekankan pada resiko kecil dan keuntungan besar. 11. Naluri prioritas. Dengan sifat ini, seorang pemimpin dapat melakukan pekerjaannya atau menjadwalkan pekerjaannya sesuai dengan prioritas, tidak sekedar memprioritaskan jadwal. 12. Efisien dalam bertindak. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan selalu penuh perhitungan dalam melakukan aktivitas yang bertujuan agar efisien dalam segala aktivitasnya. Dan yang terakhir, haus akan informasi. Dengan sifat ini, seorang pemimpin tidak akan ketinggalan informasi atau selalu up to date dalam pengumpulan informasi dan atau data untuk mendukung pengambilan keputusan. Demikian pemaparan materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.